Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Sekarang kita telah masuk pada bab 11, yaitu create, view, and edit file. Di sini terdapat 7 pembahasan. Yang pertama ada std-in, std-out, dan juga stdr. Yang kedua, pengenalan Vim. Ketiga, konfigurasi boot. Order. Yang keempat, edit file dengan Vim. Yang kelima, edit file dengan Nano. Keenam, perintah more and less. Dan yang terakhir, perintah head and tail. 1. std-in, std-out, stdr. Jadi apa itu sih std-in, std-out, stdr? Jadi kalian bisa lihat pada gambar di sini, std-in adalah singkatan dari standar input, yaitu sesuatu yang kita input atau masukkan ke dalam Linux seperti ini. Kita memasukkan perintah-perintah pada video sebelumnya. Selanjutnya terdapat std-out atau stdr. Jadi ketika kita memasukkan input atau komen, pasti akan memunculkan std-out atau stdr. Jadi std-out adalah singkatan dari standar input. Ini merupakan output yang diberikan oleh Linux. Contoh ketika kita memasukkan perintah ls, maka akan diproses kemudian akan memunculkan output isi file dari sebuah direktori. stdr atau standar error. Misalnya ketika kita mengetikkan ls pada file, sedangkan ls ini hanya bisa digunakan untuk melihat isi dari direktori, maka dia akan menampilkan error atau stdr. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita langsung saja masuk ke menu terminal. Jadi ls di sini merupakan std-in, kemudian direktori yang muncul ini merupakan std-out. Contoh stdr, saya akan membuat file task.txt. Kita masukkan task.txt, lalu cd task.txt. Maka dia akan menampilkan error. Kenapa? Karena dia bukan direktori. Jadi cd task ini merupakan std-in atau inputnya. Lalu yang di bawah ini itu stdr atau error. Jadi kalau kita memasukkan input kemudian langsung menampilkan output ini merupakan hal yang biasa ya. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara kita menyimpan output pada suatu file. Contohnya di sini saya akan ketikkan ls, maka dia akan langsung menampilkan outputnya. Nah, di sini kita bisa membuat outputnya tersimpan pada file. Caranya kita ketikkan ls, kemudian tanda lebih dari, lalu show.txt, lalu enter. Di sini saya memberikan input ls, maka outputnya nanti akan tersimpan pada show.txt. Walaupun di sini show.txt belum saya buat, kemudian kita akan coba lihat apakah file show.txt-nya ada. Kita ketikkan ls. Nah, di sini akan terbuat secara otomatis. Sekarang kita akan mencoba lihat, karena tadi saya memberikan input ls, yang mana pasti dia akan memperlihatkan isi dari direktori home. Namun output seperti desktop, download, pictures, public, dan lain-lain ini akan ditampilkan pada show.txt. Kita coba lihat caranya dengan menggunakan komen set show.txt, lalu enter. Set ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat isi file di sini akan muncul outputnya. Saya akan membuat direktori dengan mkdir. Kita ketikkan mkdir test12, lalu enter. Kemudian saya akan membuat file di dalam test12. Kita ketikkan test12/isi task.txt. Ketika saya ls test, maka dia akan menampilkan file isi tes yang tadi saya buat. Di sini saya bisa membuat output tersebut tersimpan pada file di sini.
saya akan ketikkan ls tes12/lebih dari show.txt, lalu enter. Kemudian kita lihat pada show.txt dengan perintah set show.txt, lalu enter. Nah, maka lihat bahwa outputnya telah tersimpan ke dalam filenya. Tetapi kenapa output yang sebelumnya itu hilang? Karena kita hanya menggunakan tanda lebih dari satu saja. Lalu bagaimana agar outputnya sebelumnya tidak hilang? Jadi di sini agar output sebelumnya tidak hilang, kita bisa menggunakan tanda lebih dari 2 kali. Oke, langsung saja kita ketikkan ls tes12/lebih dari 2 kali show.txt, kemudian set show.txt. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa output yang sebelumnya sudah muncul ya, dan juga output yang sekarang akan tertampil di sini. Pengenalan Vim. Vim merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Jadi sebelumnya kalian telah membuat file dengan Touch, kemudian kita belum memodifikasi atau menambahkan apapun pada file tersebut. Maka dengan menggunakan Vim kita bisa mengedit file tersebut. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya akan menggantikan V kemudian tab. Di sini saya akan mengetikkan V kemudian tab. Nah, di sini akan muncul output, yaitu ada view, gram, viewers, vnet, dan lain-lain. Ini belum terdapat Vim ya, karena pada default ini memang tidak ada. Jadi kita harus menginvim terlebih dahulu. Lalu juga terdapat V. Jadi V ini sama seperti Vim, tetapi ini merupakan model pembaruan. V bisa dibilang model terbarunya. Di sini kita bisa insert terlebih dahulu Vim-nya untuk mengedit file test.txt pada home directory. Caranya yaitu kita masuk ke dalam directory root. Terlebih dahulu kita ketikkan so, kemudian masukkan password. Kita masuk ke dalam root, kemudian untuk menginstal kita ketikkan apt min get install vim, lalu enter. Kita konfirmasi apakah kita ingin melanjutkan instalasi. Kita ketikkan yes, lalu enter. Kemudian kita tunggu saja proses instalasinya. Jadi di sini saya minim dulu. Kemudian konfigurasi boot order. Jadi ketika kalian telah menginstal kemudian mematikan virtual mesinnya, maka ketika kita start dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Jadi seolah-olah dia meminta kita untuk penginstalan ulang. Dikarenakan pada proses menginstal V kita memilih Vim, karena seluruh proses instalasi pada Linux ini terdapat pada DVD. Saya matikan terlebih dahulu, jadi kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena bukan berarti Debian server kita itu hilang, karena dia meminta untuk menginstal ulang. Jadi di sini kita bisa melakukan konfigurasi dengan klik setting, kemudian kita pilih yang sistem, dan di sini itu terdapat hard disk pada barisan yang ketiga, dan yang paling atas terdapat floppy, sehingga ketika kita running Debian-nya maka dia akan menjalankan yang DVD terlebih dahulu, yang membuat kita harus menginstal ulang. Di sini kita klik habis, kemudian kita naikkan sampai yang paling atas. Kemudian untuk optical kita turunkan bawahnya hard disk ke nomor 2. Kemudian kita klik OK. Lalu kita start lagi. Oke, sekarang dia tampilannya sudah berubah ya, tidak seperti tadi. Ini artinya kita sudah bisa masuk. Edit file dengan Vim. Oke, langsung saja kita praktekkan. Saya akan ls terlebih dahulu. Di sini terdapat file plus.txt yang mana ini akan gunakan untuk mempraktekkan filenya. Kita akan coba lihat isi dari file task.txt. Kita ketikkan start task.txt ini masih kosong ya.
Jadi di sini saya akan coba membuat pada task.txt ini terdapat huruf ataupun tulisan dengan menggunakan Vim. Caranya kita ketikkan fm task.txt lalu enter. Komen ini digunakan untuk di task.txt ini. Kemudian software. Vimnya ya di sini saya belum bisa melakukan apa-apa. Untuk bisa menambahkan sesuatu pada kolom ini, maka kita harus masuk pada mode insert. Caranya kita ketik huruf I. Oke, sekarang kita sudah masuk pada insert yang mana sekarang kalian bisa mengetikkan sesuatu. Misalnya di sini tulis halo 1, 2, dan juga halo 3. Untuk mengisave atau keluar dari Vim, kalian harus mematikan mode insert terlebih dahulu. Dengan caranya, klik tombol ESC yang paling pojok kiri pada keyboard kita. Sekarang sudah keluar dari mode insert ya. Sekarang kita bisa mengesave dengan cara ketik titik 2 lalu W yang artinya itu wake, atau biasanya orang-orang mengkombinasikannya dengan Q. Jadi titik 2 WQ itu wait dan white, kemudian kita enter. Oke, sekarang saya sudah keluar dari filenya. Ya, saya akan coba lihat apakah file pada task.txt ini terdapat tulisan yang telah saya buat tadi. Caranya kita bisa ketikkan komen sort task.txt, enter. Oke, di sini telah muncul ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita tidak menyimpan perubahan file? Caranya kita masuk ke vim task.txt. Kita ketikkan vim, kita masuk ke mode insert dengan cara ketik huruf I. Kemudian saya akan membuat halo 4. Lalu ESCP. Kemudian di sini kita ketikkan titik 2 lalu Q. Tidak usah dikasih W karena W itu artinya untuk menyimpan. Sedangkan kita di sini tidak ingin menyimpan. Kemudian kita tambahkan tanda seru key. Satu saja. Kemudian kita tambahkan tanda seru lalu enter. Oke, sekarang kita akan coba pada task.txt. Di sini halo 4 yang tadi kita buat atau kita tambahkan itu tidak akan ya teman. Jadi di sini hanya ada 1, halo 2, dan juga halo 3. Oke, kalian bisa langsung masuk ke terminal. Lalu saya akan ketikkan ls. Kemudian saya akan membuat file baru dengan touch. Kita dengan nama txt. Kita akan txt. Enter. Untuk mengedit file dengan kita harus masuk ke dalam mode root terlebih dahulu. Kita ketikkan passwordnya, kemudian masuk ke dalam rootnya dengan cd. Oke, sekarang kita masuk ke dalam nano dengan cara tekan perintah nano lalu enter. Oke, kita masuk ke dalamnya. Misalkan ini ya akan ketemu contoh dan 3 seperti ini. Itu untuk saya kita bisa menggunakan ctrl plus X kemudian Y lalu enter. Ketika saya ketikkan cth.txt, dia akan menampilkan output saya buat tadi, yaitu contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. More. Oke, bisa langsung ke channel saya. Ini akan melihat file debut.log yang mana boot ini ada di dalam directory log seperti ini. Tetapi untuk melihat kita harus masuk dulu ke dalam root terlebih dahulu. Kita ketikkan so. Kemudian di dalam root kemudian masukkan passwordnya.
lalu cd spasi slash, kemudian kita ketikkan chat spasi slash seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, jika kita menggunakan chat, maka dia akan menampilkan keseluruhannya, yaitu informasi booting. Ketika kita masuk ke dalam Debian, selanjutnya jika kita ingin melihat tampilan awalnya saja, kita bisa menggunakan perintah more. Kita ketikkan more spasi slash var slash loop slash boot.loop. Lalu enter. Maka di sini dia akan menampilkan output halaman pertamanya. Jika kalian ingin menampilkan halaman selanjutnya, itu bisa menggunakan spasi. Maka dia akan menampilkan halaman baru ya. Lalu terdapat juga enter. Maka dia akan menampilkan output satu baris seperti ini. Selanjutnya untuk keluar saya ketikkan Q. Dan jika kalian menggunakan komen I, ketika kita ketikkan I spasi seperti ini, nah maka ini akan sama ya seperti more. Jika kita spasi dia akan muncul satu halaman, dan jika kita enter dia akan muncul satu persatu seperti ini. Perintah head and tail. Jika more and less tadi itu untuk melihat dari atas ke bawah secara bertahap, jadi merupakan perintah yang digunakan untuk melihat tampilan awal dari output, sedangkan tail ini digunakan untuk melihat tampilan akhir dari output. Sebelumnya kita telah memakai more and less untuk melihat semua outputnya. Oke, kita harus masuk ke dalam akun root terlebih dahulu. Kemudian saya akan ketikkan head spasi slash var slash boot.loop. Enter. Maka dia akan menampilkan sisi akhir pada outputnya saja seperti ini. Kemudian di sini kita juga bisa menentukan output beberapa baris yang kita ingin. Misalkan di sini saya ingin output dari boot.loop ini hanya 5 baris saja. Caranya kita ketikkan head min n spasi 5 slash first slash loop slash boot.loop, karena saya ingin tampilannya itu hanya 5 baris saja. Jadi saya tuliskan 5 lalu enter. Nah, jadi dia akan menampilkan outputnya itu 5 baris. Bisa kita hitung satu terus ini 2, 3, 4, 5. Kemudian saya juga akan mencoba tile. Ketika kita ketik tile min 7 spasi slash var slash loop slash boot lalu enter, maka di sini dia akan menampilkan 7 baris saja. Baris terakhir. Oke, sekian pembahasan di video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.